konsultasi. Oh, silakan Bu, duduk masuk. Ini konsultasi RPP sama lembar kerja buat Gitu. pembelajaran. Jadi kelas 6 menuju masyarakat sejahtera, temanya lah, subtema 3 ya. Iya. Coba Pian jelaskan alur dari kegiatan Pian, yang Pian olah, alur dari kegiatan pembelajaran dari pendahuluan sampai penutup, ringkasnya seperti apa? Ini untuk pembelajaran misalnya mengambil 2 KD Pak lah. KD yang pengetahuan ada yang menghubungkan ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan dengan kesehatan reproduksi. Kemudian KD keterampilan 4.1 membuat reklame. Di sini pembelajarannya diawali dengan melakukan pembukaan, kemudian mengaitkan materi sebelumnya karena memang materi ini sudah pernah ada pembelajaran sebelumnya, baik itu untuk KD 3.2 dan juga KD 4.1. Kemudian di sini ulun menggunakan metode yang pertama itu metode peta pikiran atau mind mapping, tapi yang ulun modifikasi menjadi mind mapping estafet. Jadi nantinya mind mapnya itu dijalankan secara estafet ya. Kemudian menggunakan project based learning. Walaupun project based learningnya mungkin tidak pure seperti yang IKM, masih ada panduan, masih dipandu. Di sini nanti pada kegiatan inti yang pertama siswa akan dibagi dalam kelompok, dikelompokkan, kemudian nanti akan ada mengamati video tentang masalah kesehatan di masa pubertas. Lalu saya akan guru akan membagikan peta pikiran kepada, ini rencananya akan ada 7 kelompok. Satu kelompok ada 4 orang. Jadi ini ada peta pikiran, mind mapping. Di sini berisi, di sini instruksinya adalah lengkapi peta pikiran berikut dengan cara mengatasi masalah kesehatan di masa pubertas. Nanti di bagian tengah ini ada 7 permasalahan. 7 permasalahan ini sudah ulun saring juga dari pendapat siswa. Yang ulun kemarin ada kegiatan mengidentifikasi masalah yang mereka rasakan setelah mereka mengalami masa pubertas. Nah, jadi akan ada 7 masalah. Masing-masing kelompok nanti akan ulun bagikan satu lembar ini dengan masalah masing-masing. Lalu dia mengisi dengan, masing-masing kelompok mengisi dengan cara mengatasinya. Contohnya di sini misalnya bau badan, kelompok 1 mengisinya bagaimana cara mengatasinya. Lalu kemudian digeser lagi, yang map ini digeser ke kelompok 2, yang map yang dipegang oleh kelompok 2 sebelumnya dipindahkan ke kelompok 3, ke kelompok 4 sampai ke 7 kelompok. Jadi nanti mind mapping ini, cara mengatasi satu problem ini diisi oleh 7 kelompok. Jadi sama satu problem cuma mereka mungkin ada cara solusi masing-masing. Jadi nanti kan ya masalahnya jerawat, dari kelompok 1 nanti ngasih pendapat apa cara mengatasinya, kelompok 2 sampai seterusnya. Ini untuk kegiatannya di bagian untuk muatan IPA. Dalam membuat penyelesaian solusi masalah ini, apakah Ibu memanfaatkan teknologi? Iya, ini sebelumnya ada video. Sebenarnya tadi saya mengamati video dulu. Di situ ada ada arahan sudah di dalam videonya tentang sedikit informasi tentang cara mengatasi masalah kesehatan reproduksi di masa remaja. Jadi sudah ada panduan, nanti mungkin siapa tahu siswa ada yang bisa menambahkan yang mungkin berdasarkan pengalaman mereka juga. Karena ini sangat erat dengan pengalaman pribadi mereka gitu. Bisa apakah mereka tidak, misalnya per kelompok itu ada fasilitas handphone atau laptop untuk menambah misalnya menyelesaikan solusi itu? Nah ini nanti bawa handphone Pak, karena ini berkaitan sama
yang lain, kegiatan yang lain. Setelah selesai kan mereka di sini saling membacakan hasil, ibaratnya mind map yang mana yang terakhir di tempat mereka itu nanti mereka bacakan. Kemudian nanti akan ada reklame, jadi kita masuk ke pembelajaran SBDP mengenai reklame. Di situ akan disajikan video reklame tentang remaja juga, yang bertema remaja. Nah setelah itu guru dan siswa mengadakan tanya jawab seputar hal-hal menarik yang mereka temukan dalam reklame tersebut. Nah setelah mereka mengamati reklame, lalu di sini dilanjutkan dengan kegiatan proyek pembuatan reklame audiovisual. Jadi saya sajikan sebuah kasus. Jadi di sini kasus, kemudian juga media produknya saya jadikan kasus. Lalu siswa diminta pertama merancang reklame audiovisual yang bisa mereka buat berdasarkan kasus. Kemudian nanti setelah mereka selesai merancang, mereka membuat dengan menggunakan handphone. Memang anak diminta untuk membawa handphone. Jadi kemungkinan untuk kegiatan ini juga bisa dibantu lewat handphone itu. Mereka bisa googling selama proses pembelajaran. Manfaat teknologi karena harus menyelesaikan masalah kan. Dengan bimbingan nanti situ bisa dimanfaatkan gitu ya. Nah jadi ini lembar kerja proyeknya, ada masalah lalu mereka disuruh minta untuk merencanakan dulu secara berkelompok, diskusi. Setelah selesai ini baru mereka diminta syuting, bikin reklame audiovisual. Ini lembar ini lingkungan sekolah ya. Lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah. Kemudian untuk penentuan kelompok 7 kelompok itu apa dasar ibu dalam menentukan kelompok 7 orang itu? Apakah ada assessment sebelumnya atau seperti apa sehingga ada muncul di kelompok itu, atau dasar pilihan apa? Dasar ulun ya pasti di kelompoknya secara heterogen, mulai dari kemampuan, melihat dari kan sudah terlihat kemarin di semester 1 anak yang ranking berapa sampai ranking berapa itu dipencet di setiap grup, dari ranking 1 atau sampai ranking 7 itu ada setiap grup. Kemudian juga berdasarkan penilaian sikap mereka selama ini, karakter mereka, yang istilahnya yang mana yang anak yang yang pandai bicara disebarkan, ada anak yang pendiam disebarkan. Setiap heterogen, jenis kelaminnya juga heterogen, dibuat bercampur gitu. Kemudian sama yang itu tadi, kemampuan mereka berdasarkan sudah ada hasil belajar waktu semester 1 dan juga karakter mereka yang nampak selama ini di kelas. Jadi pembagian kelompoknya dasarnya pian adalah itu tadi ya. Untuk materi yang ini apakah kalian sudah melakukan mungkin penilaian kecil-kecilan bagaimana, karena ini sudah disampaikan sebelumnya ya? Nah harus menyelesaikan materi ini berapa kali pertemuan ya? Ini pertemuan yang kedua ya. Pertemuan yang pertama kemarin sebelum pertemuan kalian pasti ada menilai anak-anak, kemampuan anak tentang pemahaman materi. Kan kita sebelum mengajar itu harus melihat dulu kemampuan anak tentang materi yang akan kita sampaikan, sehingga nanti dia bisa menerapkan model pembelajaran tepat untuk anak. Itu sudah dilakukan? Sudah. Untuk ini kan sudah, kalau yang masalah kesehatan reproduksi itu sudah dua kali ya Pak ya, terhadap kemarin itu pembagian kelompok laki-laki dan perempuan, jadi mereka lebih terbuka kemarin kan khusus sesuai gendernya. Karena ini sudah saya gali juga masalah-masalah yang mereka temukan selama memasuki masa pubertas, itu menjadi dasar saya ketika membuat permasalahan di mind map. Kalau reklame pun sudah, kemarin juga mereka sudah ada membuat reklame secara visual, membuat reklame secara visual, poster. Nah yang ini ingin saya kembangkan lagi. Kalau kemarin secara visual saja, kita kembangkan lagi menjadi audio visual.
dan mereka dapat juga kemampuan untuk Nggih. membuat video ya kan. Nggih, Gitu. iya, nggih. Kemudian ada instrumen penilaiannya Ibu? Ini ada. Ini ada rubrik penilaian keterampilannya, kriteria yang di penskorannya. Kalau ini lembar penilaian sikap selama proses pembelajaran. Nah berarti ini nanti di tangan Bian. Oke. Ini siswanya berapa? 28. Nah Bian harus nanti saat Bian Bian melaksanakan ini harus sudah ada ngarannya, sehingga Bian tinggal pelaksanaan conteng gitu. Kalau ini kan cuma dua. Ini rancangan saya nanti saya isi seluruh iya, nama. harus nama Seluruh nama harus isi. Di keterampilan nanti kalau bisa nama-nama kelompoknya ada. Jadi ketahuan nanti misalnya Pian bisa menilai per kelompok, bisa juga menilai per individu. Nah, jadi keterampilan anak ini yang aktif dalam ini siapa, kita beri skor. Yang kelompok juga ada penilaian, bisa juga seperti itu. Oh, berarti di kelompoknya ini nanti belum tulisin nama-namanya juga kayak gitu Pak? Iya, jadi nyaman Pian memberi checklist. Oh ini anak yang aktif dalam kegiatan pembuatan reklame audiovisual gitu kan. Kemarin saya evaluasi ada beberapa kawan yang sudah supervisi dalam kelompok itu ada yang pasti ada yang tidak aktif gitu. Nah itu kita tetap membimbing supaya anak itu aktif gitu kan. Makanya jangan sampai setiap kelompok ini terbengkalai. Ini kan kemarin yang sudah itu ada 4 kelompok aja. Kalau ini 7 kelompok, dia harus ekstra keliling tuh kan gitu. Nah itu harus terperhatikan semua keluhan mereka, apa mereka maunya supaya tidak salah langkah gitu. Nah kita kalau mendampingi mereka. Nah di situ Pian saat keliling itu, nah itu Pian sambil memberi masukan juga sambil menilai mereka. Mana yang anak-anak yang terampil, mana yang kurang, mana yang belum. Nah di situ. Kalau ini keterampilan, ini sikap, terus pengetahuannya, dan menggunakan apa? Ini tadi memang ingin mengambil yang keterampilannya aja. Harus semua 3 komponen ini harus sampean ambil dalam pembelajaran, ya. Jadi sampean buat, misalnya kemampuan materi apa tadi? Pengetahuannya reproduksi tadi. Nah, jadi bisa Pian membuat soal tentang reproduksi tadi, bisa Pian buat di kuisis. Jadi anak-anak nanti kan sudah bawa handphone lah. Nah, jadi nanti setelah menyelesaikan ini di akhir pembelajaran sebelum simpulan nanti Pian suruh anak-anak suruh mengerjakan dengan kuisis misalnya tentang reproduksi materi, soal-soal itu kan tidak membutuhkan waktu lama karena itu soalnya nggak perlu banyak 5 atau 10 aja, tapi itu kan dengan waktu jadi paling nggak sampai 5 menit selesai gitu. Nah itu harus menjadi 3 komponen penilaian itu harus ada gitu. Sama PJOK seperti juga biar proyek apa, tapi dia juga harus karena kayak PJOK itu banyak keterampilannya kan, tapi pengetahuan harus dinilai juga, sikapnya harus dinilai juga. Terus kalau ini kan proyek Pak, kalau misalkan itu pembuatannya di sekolah menurut Pian? Ya nggak masalah. Bisa aja. Karena dengan di sekolah itu lebih bagus. Kenapa? Lebih bagusnya anak-anak itu benar-benar dapat bimbingan dari gurunya benar gitu. Kalau di rumah, iya kalau orang tuanya bisa membimbing. Nah itu yang menjadi masalah. Dan itu akan menjadi masalah baru. Aku nggak bisa ngedit video misalnya. Orang tua kan gitu. Akhirnya mereka bingung. Tagihan dari guru harus membuat video seperti ini. Ya kalau semuanya bisa, kalau enggak, nah itu akan menjadi masalah baru. Dan dengan seperti ini, dengan proyek yang akan dilakukan di sekolah ini akan meminimalisir masalah-masalah baru yang ada di sekolah gitu. Sehingga anak langsung dapat bimbingan sama ibu kan, yang ngajarin cuma ibu kan, dengan bimbingan ini. Nah jadi mereka bisa langsung bagaimana nanti
tag-nya ya lah. Oh nak dari sisi sini misalnya. Kemudian apa cara ngeditnya nanti, oh ngeditnya cara pakai aplikasi ini nak, misalnya gitu kan. Jadi semua nanti dapat pengalaman baru gitu dari gurunya langsung. Itu yang ulun harapkan di sekolah kita gitu. Tapi ini rentangnya berarti seharian menurut saya banyak. Enggak juga. Misalnya proyek pian ini tidak selesai dalam waktu itu nggak masalah, yang penting sudah jalan gitu. Jadi nanti bisa dilanjutkan pada pertemuan berikutnya gitu. Yang namanya proyek kan ada yang proyek besar, ada yang proyek kecil kan. Proyek kecil mungkin bisa diselesaikan dalam waktu pembelajaran saat itu, pertemuan itu. Nah untuk ini kan agak berat, ada syuting, tapi nanti kalau anaknya sudah terampil bisa diajarin. Biasanya anak-anaknya cepat ngedit, apalagi pakai ini juga sebenarnya sudah nanya-nanya banyak siswa itu memang sudah lihai menggunakan aplikasi CapCut itu. Itu makanya kadang-kadang juga kan kayak saya biasa menggunakan KineMaster gitu. Kadang-kadang HP saya itu hang karena aplikasinya agak berat. Jadi saya kadang-kadang tanya juga sama Pak Ferdi, Pak pakai capcut ke apa itu ya? CapCut itu ya. CapCut, nah pakai itu. Coba kan ternyata lebih mudah gitu. Nah kalau itu diajarkan untuk anak-anak kayaknya lebih enak gitu. Dan anak saya kemarin, Ben bisa pakai ini, ternyata sudah bisa duluan. Sudah bisa. Dan gitu. Jadi misalnya nanti harapannya saran ulun harapannya kalau memang reklama audiovisual ini mau ditayangkan di YouTube misalnya kan, nah itu ambilannya beda-beda. Ini kalau ini itu kurang keputus gitu. Harus berapa, jadi nanti bisa disampaikan ke anak-anak supaya hasilnya bagus, supaya nanti bisa diposting di YouTube anak-anak semua gitu. Per kelompok mereka misalnya siapa yang mau posting silakan. Jadi hal baik yang perlu kita sampaikan ke anak-anak. Jadi memanfaat Android itu gunakanlah untuk yang baik gitu. Berarti ini ulan bikin lembar penilaian lembar kognitifnya Ben buat bagusnya ya nih penilaian pengetahuannya bagusnya tadi bisa pakai kuisis ya, penerapan teknologi juga itu. Tapi ada yang nggak punya handphone kalau yang iya Pak. Iya masih ada yang mungkin nanti bisa gantian pakai laptop, HP yang dipinjam nanti bisa gantian itu bisa tidak harus semua gitu. Bisa ya dilaksanakan gantian, nanti kan waktunya ada selesaikan isinya. Berarti terakhir aja lah kita ya. Iya, paling 5 menit ya sampai itu ngerjakan penilaian pengetahuan dengan kuisis. Tapi kalau suruh ngerjakan di lembar kayak ini, mereka agak berpikir lama gitu. Tapi kalau dengan itu mau tidak mau, tapi ya tadi itu soalnya menyesuaikan dengan materi yang Ben sampaikan tadi supaya tidak berkelanjutan. Tujuannya apa gitu? Tujuannya di sini tujuan akhirnya peserta didik mampu membuatkan reklama terus bukan masalah, mampu mengidentifikasi menarik sebuah reklama. Nah, mengatasi masalah kesehatan. Berarti ada tentang kesehatan, reproduksi, ada tentang reklama juga. Nah, gitu, bagaimana pembuatannya. 5 soal sih, sehingga itu penilaian proses pembelajaran. Nah, kalau ada nanti pian bikin lagi evaluasi untuk pembelajaran pian. Selain ulun melakukan supervisi kemudian yang nanti membuat lembar evaluasi model senyum rambut atau kayak apa refleksi di pian umpan balik dari anak-anak. Iya, umpan balik dari anak-anak. Nah, jadi anak-anak kan pas kita kalau mendengarkan anak-anak kan tahu dari itu bagaimana setelah mengikuti pembelajaran ibu hari ini gitu, misalnya mengasihkan, adakah sarana untuk supaya kalian tetap semangat untuk belajar, kira-kira apa gitu. Itu salah satu cara kita merefleksikan diri, melihat umpan balik dari anak-anak. Bisa. Ini kalau tambah itu berarti bisa maju Senin ya? Bisa, siap. Ini udah sip.
Dan jangan lupa nanti beberapa kawan sudah tampil penilaian proses tidak jalan. Nah, pian harus jalan. Seperti penilaian keterampilan tadi. Saat pian mendampingi anak-anak itu sambil berproses pian menilai. Nah, dan sikap. Nah, itu namanya. Jadi banyak yang tertinggal adalah penilaian sikap dan penilaian keterampilan. Kalau penilaian pengetahuan mereka pakai aplikasi kemarin buat wall jalan gitu. Cuma yang dua ini ketinggalan gitu. Tapi yang ulun di saya ini seputar hasil ini hasil Reklamasi. Ini kan ulun berdasarkan ini kan yang rubrik di buku. Ini kan rubrik di buku, ulun terjemahkan rubriknya itu ke dalamnya. Tentang reklame. Ya. Ada materi tentang reproduksi dari masalah itu. Juga buatkan kriterianya. Nah, jadi ada dua, karena masalahnya ada dua, anak membuat reklame, tapi mereka menghubungkannya diskusi yang tadi, diskusi tentang masalah kesehatan reproduksi tadi harus juga dinilai. Gitu. Dilengkapi sedikit. Ini sudah bagus, tinggal melengkapi sedikit. Misalnya nanti nggak lengkap, nggak apa-apa. Kita evaluasi lagi setelah untuk mengajar. Baru biar perbaiki di pertemuan berikutnya. Itulah pembelajaran itu. Jadi jangan salah. Oke. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama Bu. Semangat. Semangat.